Ada apa dengan anime Winter 2025? Jadi musim winter akhirnya dimulai juga, dan dari banyaknya anime yang hadir di musim ini kok rasanya winter akan jadi musim yang mengkhawatirkan. Judul-judul yang akan hadir sepertinya nggak akan bisa untuk memberikan sesuatu yang wah untuk disaksikan. Yuk kita bahas dalam jajaran Winter 2025. Kita nggak bisa pungkiri kalau anime sequel yang hadir merupakan judul-judul papan atas yang nggak diragukan lagi kualitasnya. Kita akan ditemani dengan lanjutan dari berbagai macam franchise seperti Kusuri no Hitorigoto, Solo Leveling, Dr. Stone, My Happy Marriage, dan bahkan sampai 100 Girlfriend. Tapi dari banyaknya gemerlap anime bagus yang melanjutkan ceritanya, sepertinya hampir nggak ada anime baru yang menjanjikan. Selain Sakamoto Days, rasanya nggak ada lagi anime yang akan menawarkan perjalanan yang seru. Kita coba bedah satu persatu, mulai dari fantasi dan isekai. Di musim ini setidaknya ada 16 judul anime fantasi dan isekai yang akan hadir. Tapi dari banyaknya judul tersebut, sepertinya hampir nggak ada anime yang bisa untuk menawarkan sesuatu hal yang menarik. Kebanyakan anime di genre ini cenderung main aman dengan menghadirkan cerita santai seperti Horomeshi atau ala RPG dan klon Kirito pada umumnya. Sebuah trup pasaran yang udah ketebak jalan ceritanya akan seperti apa. Kita akan benar-benar menemui MC dengan karakter om-om di beberapa anime musim ini. Contohnya saja om-om supermarket lagi yang kali ini berada di anime Arafu Isekai. Lalu ada juga om-om yang ke isekai jadi Jenderal Raja Iblis di Salaryman ga Isekai. Kemudian ada juga anime dengan bapak-bapak yang ke teleport ke isekai Otome Game di Akuyakurejo Tensei Oji-san. Selanjutnya tak lupa juga dengan beberapa anime yang memakai trup-trup pasaran seperti Dibuang dari Party, cerita-cerita standar RPG sampai dengan cerita yang punya klon Kirito di dalamnya. Beberapa judul tersebut adalah Hatsure Skill Kinumi Master, Erang Party Woridatsu Shita Orewa, Potsuraku Yote no Kizoku Dakedo, Izuri Saikyo no Renkinjutsu, dan terakhir Fukusoku Kateishi ga Jitsu wa Saikyo Data. Walaupun ada juga beberapa judul yang kelihatannya unik seperti Sentai Red Isekai de Bokensan Naru dengan cerita Power Ranger ke isekai, atau Yubel Blade yang kelihatannya punya cerita yang agak gelap. Lalu ada juga anime dengan cerita dari resepsionis guild petualang yang membereskan dungeon sendirian di Guild no Uketsukejo Desuga. Dan ada juga anime original MAPPA berjudul Sensu yang kayaknya bakal jadi isekai walaupun belum ada kejelasannya. Anime fantasi dan isekai mungkin sedang main aman saat ini, tapi dari kesemua judul yang hadir setidaknya nggak ada satupun yang benar-benar kelihatan buruk di trailer masing-masing, membuat mereka kayaknya masih bisa untuk ditonton walaupun ceritanya sangat-sangat mainstream. Setidaknya kita bisa mengharapkan banyak tontonan yang santai di musim ini. Lalu kita beralih ke anime romance. Untuk genre ini sebenarnya kita nggak boleh terlalu bergantung terhadap trailer. Kita nggak bisa terlalu menilai romance hanya dari trailernya saja. Dibutuhkan aturan PT episode sebelum kita memutuskan apakah ceritanya layak atau tidak untuk diikuti. Walaupun dari 7 judul yang hadir di musim ini, setidaknya ada beberapa anime romance yang menarik perhatian kami. Salah satu diantaranya adalah Kureiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai. Karakter di anime ini mengingatkan kami pada suatu anime di sebuah platform kucing yang legendaris. Tak lupa juga dengan Honey Lemon Soda. Kami sedikit tertarik pada anime ini karena gaya gambar dan animasinya mengingatkan kami pada banyak anime romance jadul yang pernah hadir di masa lalu. Lalu mungkin jadi yang paling meh di antara judul romance yang telah kami sebutkan, Clash no Daikirai na Joshi Tokekon Surukoto Ninata tak memberikan sentuhan yang menarik di dalam trailernya. Padahal anime ini kabarnya sudah ditunggu banyak orang, dan dari beberapa anime tersebut nggak ada satupun romance yang benar-benar mampu membuat kami tertarik. Setidaknya sampai saat ini nggak ada yang benar-benar punya level yang sama dengan Aono Haku dari Fall 2024 kemarin. Terakhir mungkin kita akan sedikit membahas tentang beberapa anime yang gak termasuk di dalam genre besar seperti fantasi maupun romance. Setidaknya ada 3 anime yang menarik perhatian kami. Di musim ini Studio Gohan membawakan sebuah anime original yang berjudul Momentary Lily, dimana dengan visual khas mereka kita dibawa untuk melihat pertempuran cewek-cewek cantik melawan serangan alien. Mungkin saja anime ini bisa untuk menjadi sebuah penyegar di musim ini. Lalu ada juga anime misteri yang berlatar di sebuah rumah sakit. Ameku Takao no Shurikarte merupakan anime yang bercerita tentang seorang dokter yang berusaha untuk memecahkan misteri pembunuhan atau penyakit misterius di rumah sakitnya.
Dan terakhir mungkin menjadi salah satu anime yang paling berisiko karena ia bisa menjadi anime yang wah banget atau meh banget. Hanawasaku Shura no Kotoku merupakan anime drama di mana MC-nya merupakan anggota dari klub penyiaran di kota kecil yang punya mimpi besar. Kita akan melihat perjuangan anggotanya untuk meraih mimpi mereka masing-masing. Nah, dari banyaknya anime baru yang hadir di musim ini, sepertinya nggak berlebihan kalau kita bilang hampir nggak ada yang menarik. Hampir semuanya standar dan nggak ada yang patut untuk ditunggu. Mungkin saja hanya Sakamoto Days yang layak untuk benar-benar ditungguin. Sisanya mungkin cuma jadi pelengkap aja yang bakal dilupain seiring dengan bergantinya musim. Berbeda dengan anime Fall 2024 di mana banyak anime baru yang menonjol saat itu, mulai dari Dandadan, Aono Hako, Kekkon Surute Honto Deska, Amagami-san Chi no En Musubi, Nakeki no Bore wa Intai Shitai, dan banyak lagi yang kesemuanya punya sesuatu yang berbeda. Walaupun kita masih nggak menutup kemungkinan untuk menunggu kejutan apa saja yang bakal diberikan oleh anime Winter 2025 ini. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.